Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, hidup aman dalam perlindungan Tuhan, amin. Untuk itu kita setia mengikuti program Bible Study CK7 Online, supaya kita dipertajam pendengaran kita setiap hari untuk bisa mendengar suara Tuhan, sehingga kita bisa dikuatkan dan kemudian kita bisa memberikan kekuatan bagi orang-orang yang memerlukan Tuhan di dalam kehidupannya. Yesaya 50 ayat 4 mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang-orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Kita adalah murid-murid Tuhan yang hari ini mau mempersiapkan hidup kita untuk dipertajam oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di dalam pujian penyembahan. Terima kasih Tuhan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Sengsaraku, Engkau yang menghitung air mataku, Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Musuhku akan mundur waktu ku berseru. Ku yakin Tuhan di pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan.
pihakku. Dalam janji-Mu hatiku percaya, tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Yesus Tuhan, musuh kami akan saat kami bersama di dalam kesesatan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Biar senantiasa Tuhan, bibir mulut kami ini memuji dan memuliakan Engkau ya Bapa. Karena Engkaulah sumber segalanya di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami di tempat ini Tuhan. Di antara kami yang mungkin membutuhkan pertolongan Tuhan, biar kami hanya berharap kepadamu. Di antara kami Tuhan yang mengalami kesesakan, biar kami dilegakan ya Tuhan ketika kami mendengar bagaimana firman Tuhan ini menguatkan kami dan membuat kami tahu bagaimana Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang mustahil sekalipun. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami bisa meresponi dengan hati yang benar
dan melakukannya dengan sikap yang sesuai dengan arahan-Mu ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan, hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke saudara-saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat isi dari Mazmur Daud dari pasal 140, di mana ketika ini ditafsirkan Daud itu sedang dalam keadaan atau situasi yang sedang tidak aman. Sehingga itu yang membuat dia berseru kepada Tuhan melalui sebuah mazmur yang isinya adalah sebuah permohonan doa. Nah, nanti akan kita lihat ada dua permohonan doa yang Daud sampaikan di ayat-ayat yang ada di Mazmur 140 ini. Yaitu bagaimana pemazmur itu berseru supaya dia diluputkan dari orang jahat. Dan yang kedua adalah bagaimana pemazmur itu memohon untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Mari kita baca di ayat yang pertama, Mazmur 140 dengan perikop, doa minta perlindungan terhadap orang-orang jahat. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Ayat yang pertama, ayat yang kedua dikatakan, luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancangkan kejahatan di dalam hati, dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular, bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Selah. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang-orang yang melakukan kekerasan dan bermaksud menjatuhkan aku. Lalu berikutnya di ayat yang ke-6. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring di sepanjang jalan mereka, menaruh perangkap terhadap aku. Selah. Kalau kita baca ya saudara-saudara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat 6 ini, pemazmur itu menyampaikan bahwa posisi dia hendak dijatuhkan oleh musuhnya. Ada sesuatu yang jahat yang dirancangkan melalui sebuah, mungkin itu fitnahan. Dikatakan ada kata menajamkan lidahnya seperti ular. Jadi melalui perkataan dan disertai dengan kekerasan untuk menjatuhkan. Jadi di sini dia sedang berada dalam situasi yang tidak aman, sedang difitnah dan kemudian disertai dengan sebuah kekerasan. Sebuah kondisi yang berat yang dialami pemazmur pada saat dia menaikkan doa dalam mazmur tersebut. Nah, siapa orang congkak yang disebut di ayat 6 ini? Kalau kita baca, mereka adalah para pemfitnah yang berusaha mengancam hidup pemazmur. Mereka yang tidak suka dengan keberadaan pemazmur. Dan apa yang diserukan dari 6 ayat ini adalah tidak ada yang dapat diandalkan di dalam hidup ini selain Allah saja. Itu yang hendak pemazmur sampaikan. Dia meyakini bahwa Tuhanlah yang sanggup meluputkan dia dari orang jahat yang hendak melakukan kekerasan yang disampaikan oleh pemazmur. Orang-orang yang merancangkan kejahatan, yang memikirkan sesuatu untuk menjatuhkan dia. Yang suka menyulut pertengkaran karena ngajak perang ya saudara-saudara. Dan orang-orang yang sombong. Dan di situ dia minta Tuhan menjagai dan melindunginya dari segala sesuatu yang dirancangkan itu. Hal ini mengungkapkan ketika kita ada di dalam keadaan seperti itu, bagaimana reaksi orang yang benar ketika menghadapi kesukaran, menghadapi fitnahan, ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus membawanya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu, Tuhan yang sanggup meluputkan, bahkan Tuhan yang sanggup untuk melindungi kita. Meluputkan itu artinya tidak terjadi dalam kehidupan kita. Hal yang seharusnya dirancangkan oleh orang lain diluputkan oleh Tuhan. Itu meluputkan saudara-saudara. Tapi dikatakan juga di ayat berikutnya Tuhan melindungi. Yang artinya apa?
Jika hal tersebut menimpa kehidupan kita, Tuhan melindungi, Tuhan menjagai. Nah, ini yang hendak disampaikan sama pemazmur. Yang paling penting adalah bagaimana kita membawa setiap perkara yang kita alami itu ke hadapan Tuhan. Supaya kita tahu Tuhan itu sanggup meluputkan dan Tuhan juga sanggup untuk melindungi dan menjagai kita. Kita lanjut di ayat yang ke-7, saudara-saudara. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku, Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah Tuhanku, kekuatan dan keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Itu yang pemazmur sampaikan. Dalam doanya, pemazmur ini meyakini bahwa apa? Allah mendengar doanya. Karena dia punya hubungan pribadi. Dia dekat dengan Tuhannya. Sehingga setiap hari, setiap saat dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dia bisa mendengar Tuhan dan dia yakin bahwa dia didengar doanya. Karena punya hubungan yang dekat, saudara-saudara. Ada intimasi di dalamnya. Kemudian dalam doanya ini juga pemazmur tahu, pemazmur yakin bahwa Allah lah yang sanggup memberi kekuatan. Dia tahu bahwa Allah itu adalah sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dia meyakini hal itu. Dia meyakini bahwa dia akan mampu melakukan segala sesuatunya. Karena apa? Ada kekuatan daripada Tuhan. Dan dia juga tahu Allah itu adalah Allah yang melindungi. Berdasarkan dari apa yang dia alami melalui pengalaman hidupnya hari lepas hari. Untuk itu pemazmur menaikkan doanya. Karena dia tahu Allah mendengar doanya. Allah memberi kekuatan dan kemudian Allah yang akan melindungi dia. Di ayat yang selanjutnya kita baca, saudara-saudara. Ya Allah Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik, jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepalanya, dikatakan. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Di ayat yang ke-12 dikatakan, pemfitnah tidak akan tetap diam di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu malapetaka. Hal-hal seperti ini adalah suatu keyakinan dari pemazmur. Kalau pemfitnah-pemfitnahnya, orang-orang yang hendak berbuat jahat kepadanya, tidak akan tinggal diam tetap di bumi. Dikatakan dia akan diburu oleh malapetaka. Nah, doa dari pemazmur ini adalah sebuah hal ketika dia menerima fitnahan yang direncanakan oleh orang-orang fasik. Dia memohon kepada Tuhan, gagalkan ya Tuhan. Dan kiranya mereka itu dilenyapkan oleh bencana yang mereka ucapkan sendiri. Jadi bukan apa yang diingini oleh pemazmur, tetapi karena yang buruk yang dirancangkan oleh para orang fasik ini terhadap pemazmur. Jadi kita tahu saudara-saudara bahwa segala sesuatu yang mungkin dirancangkan buruk dalam kehidupan kita oleh orang lain, Tuhan sanggup memulihkannya, Tuhan sanggup memutar balikannya. Karena ini merupakan salah satu keyakinan dari orang fasik. Di ayat yang ke-13 selanjutnya kita baca. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang yang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji namamu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Ayat 13-14 ini sebuah pernyataan iman. Dia meyakini kalau Tuhan itu adalah Allah yang adil.
Allah yang akan membela setiap orang yang mungkin merasa tertindas, setiap orang yang sedang mengalami sesuatu yang gak nyaman karena sikap, karena perkataan orang lain. Dan juga disebut orang miskin, tapi yang hidup dalam kebenaran. Nah, di sini memposisikan bagaimana orang ini sedang berada di dalam tekanan, sedang berada di dalam suatu hal yang gak mudah. Karena apa? Musuh-musuh yang dihadapinya mungkin lebih besar, mungkin lebih hebat dari dia. Tapi sebagai orang yang tertindas pada saat itu, sebagai orang yang posisinya mungkin di bawah orang yang menindas, dia hidup di dalam kebenaran dan dia melakukan apa yang jujur. Dan itu yang membuat dia berani untuk menyampaikannya kepada Allah. Dia berani untuk menuliskan Mazmur ini dan dia menaikkan doa-doanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, Mazmur 140 ini dibuat ketika seseorang hendak difitnah atau hendak dicelakai oleh musuhnya. Kita nggak bisa ya saudara-saudara untuk menghalangi itu semua apa yang dirancangkan orang lain. Tapi kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Kalau kita perhatikan dari keadaan pemazmur ini, dia menderita, dia miskin gitu. Tapi dia tahu pertolongannya hanya datang dari Tuhan saja. Dan untuk itu dia mau menaikkan doa permohonan. Dia mencari Tuhan dan dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu kepada siapa dia harus berharap. Dan di samping itu saudara-saudara, ketika dia berdoa, dia juga yakin seberapa banyak di antara kita yang mungkin kita berdoa, tapi pikiran kita dikuasai oleh ketakutan kita, dikuasai oleh kecemasan kita. Dan ada lagi, kita berdoa, tapi kita tidak melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Dan di sini pemazmur ini melakukan segala sesuatu yang benar dan dengan kejujuran. Dia yakin di tengah apa yang dia lakukannya, Tuhan membela. Di tengah permasalahan yang berat yang dia hadapi, Tuhan yang dia sembah itu adalah Allah yang adil. Di tengah musuhnya yang mungkin hari itu adalah orang yang hebat, orang yang congkak hati mungkin karena dikatakan meninggikan kepala. Bisa juga itu adalah orang yang sombong karena dia berkuasa pada masa itu. Tapi dia yakin Allah yang lebih besar akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Nah, di sini ditekankan bagaimana orang yang memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan pasti tahu kalau Tuhan mendengar setiap doa-doanya. Sekalipun mungkin pada waktu itu dia belum menerima jawaban dari apa yang sedang dialami. Tapi dia tahu bahwa dia harus dekat sama Tuhan. Bahwa dia harus melekat pada Allah yang berkuasa, yang kuasanya jauh lebih besar, melebihi orang yang meninggikan diri pada masa itu. Karena Tuhanlah yang memberi harapan, Tuhanlah yang memberi kekuatan. Ketika ada waktu untuk kita harus menunggu jawaban Tuhan. Atau mungkin bahkan ketika Tuhan mengizinkan hal itu untuk menimpa kita, pasti ada rencananya yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Atau ketika ternyata ada yang ingin Tuhan sampaikan, Tuhan nyatakan melalui pengalaman yang harus kita lewati hari itu. Dan dikatakan orang yang mengandalkan Tuhan pasti tahu kalau pada waktunya Tuhan dia akan menolong, dia akan memulihkan keadaan kita. Maka saat ini pun Tuhan juga akan bekerja dan menolong, memulihkan kehidupan kita. Sama seperti apa yang pernah Tuhan lakukan sebelumnya. Nah, doa dari orang-orang yang mengalami keterpurukan, orang-orang yang tidak berdaya, tapi punya keyakinan, punya keteguhan di dalam iman akan kuasa Allah. Bahwa Allah lah yang sanggup untuk membelanya. Di situ ada yang namanya iman. Ada pengharapan yang kuat yang disampaikan oleh pemazmur bahwa Allahnya sanggup untuk memberikan kebebasan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, ketika kita mengalami goncangan di dalam kehidupan kita, ketika kita mengalami keadaan bahwa kita difitnah mungkin,
Kita tidak melakukan apa yang salah, tetapi orang memberikan kita suatu hal yang tidak bisa kita terima. Saya ini sudah menderita loh Tuhan, tapi kenapa orang lain berpikir seperti ini? Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, saudara-saudara. Tapi kita tahu kepada siapa kita harus berdoa. Kita tahu kepada siapa kita harus mengadu. Untuk itu saudara-saudara, jangan hanya memiliki hubungan dekat hanya ketika keadaan kita baik-baik saja. Tetapi di dalam setiap waktu, di dalam setiap harinya, kita harus benar-benar memiliki hubungan itu kepada Tuhan. Sehingga ketika badai apapun, Tuhan itu senantiasa memberikan kepada kita arahan-arahannya, apa yang harus kita perbuat. Karena apa? Sudah terbiasa kita ada di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, kita banyak belajar ya saudara-saudara dari apa yang disampaikan dari Mazmur Daud ini. Bahwa ketika kita di dalam kehidupan yang sedang buruk, di dalam pengharapan yang sepertinya tidak ada ujungnya, Tuhan itu sanggup memberi pertolongan. Nah, kalau kita diajarkan di dalam Mazmur ini untuk berdoa, yuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Saat kita mengalami masalah, apa yang pertama kali kita lakukan? Mengutamakan emosi kah? Mencari pertolongan manusia kah? Atau kita datang ke hadapan Tuhan? Karena Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dengan orang-orang yang mungkin direndahkan oleh orang lain, dengan orang-orang yang mungkin hari ini menjaga hidupnya dengan benar, tapi masih saja difitnah, masih saja mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Hari ini Tuhan berbicara bahwa dekatkan hatimu, yakinilah bahwa Tuhan sanggup menolong kita, bahwa Tuhan sanggup menjagai kita. Dan semua yang dikatakan oleh pemazmur ini biar menjadi rema di dalam kehidupan kita. Ayat demi ayat yang kita baca ini kita tahu itu tidak akan hilang dengan sia-sia. Pada saat yang tepat ketika kita membutuhkannya, Tuhan akan berbicara melalui ayat-ayat tersebut. Untuk itu saudara-saudara, ketika kita ada di Bible Study ini, itu bukan sesuatu hal yang Tuhan saya hanya mau belajar. Tetapi ada sesuatu yang harusnya kita simpan di dalam kehidupan kita sebagai bekal ketika kita mengalami hal-hal, pengalaman-pengalaman yang kita memerlukan perkataan Tuhan di dalamnya. Kita akan teringat, kita akan di-remind sama Tuhan. Nah, ada perkataanku di Mazmur sekian ayat sekian, bahwa aku senantiasa akan menolong, bahwa aku ini adalah Allah yang adil. Orang seperti Daud, orang yang hebat luar biasa, memerlukan Tuhan. Demikian juga dengan kita saudara-saudara, orang-orang yang sedang berjuang di dalam jalannya Tuhan, orang-orang yang sedang berjalan di dalam jalannya Tuhan. Kita semua perlu pertolongan Tuhan. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk kita semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, kami tahu, kami gak bisa menghalangi pemikiran orang lain, perbuatan orang lain. Tapi kami tahu kami punya Allah yang dahsyat dan luar biasa, di mana ketika kami berseru, Tuhan sanggup meluputkannya. Di mana ketika kami memohon, Tuhan sanggup untuk melindungi dan memelihara setiap kami ya Bapa. Apapun ya Tuhan yang dirancangkan oleh orang lain di dalam kehidupan kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, yang penuh dengan damai sejahtera. Kami tidak akan melarutkan Tuhan pemikiran kami dengan apa yang dipikirkan orang lain, tetapi kami hanya percaya dan meyakini bahwa Tuhan ada beserta dengan kami. Sambil kami berjaga-jaga ya Tuhan di dalam kehidupan kami, Engkau yang mengarahkan setiap kami, Engkau yang memegang tangan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh menikmati segala kebaikan-Mu, dan kami persembahkan seluruh kehidupan kami ini hanya demi hormat kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati.